Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu dengan podcastnya dari Dinas Pendidikan kali ini. Nah, siapakah yang saya akan ajak? Pastinya Bapak Ibu semuanya sudah kenal dengan beliau karena beliau punya target luar biasa terhadap sekolah yang dia pimpin. Siapakah beliau? Tentu adalah Pak Udi. Pak Udi, apa kabar? Kabar baik. Pak Udi, saya dengar Pak Udi punya target nih dengan sekolahnya 1000 prestasi gitu Pak. Nah sebetulnya apa sih Pak yang memotivasi gitu Pak, Pak Udi sampai punya target 1000 lebih lah katakan seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi target kita itu karena anak-anak mau masuk ke SMA itu kan dibutuhkan prestasi masuknya. Jadi saya dorong dengan cara mengembangkan prestasinya anak-anak. Jadi saya masuk ke SMP 2 tahun 2022. Itu sampai Januari sampai Desember ada catatan prestasi 533. Kita dapat penghargaan dari Bupati. Kemudian tahun kedua kita target 700, ternyata lebih mendapatkan 738. Dan tahun kemarin 2024 bisa enggak kita nyampe 1000, ternyata lebih mendapatkan 1136. Dan untuk tahun ini saya targetkan ya katakanlah jangan kalah dengan tahun kemarin. Ini sampai dengan bulan Oktober tanggal 17 sudah terkumpul 927 prestasi siswa gitu. Kita tunggu sampai Desember, insya Allah kalau 1000 aja lebih nanti. Itu akademik dan non akademik juga semuanya dan non akademik. Ya minimal juara 3 yang kita masukkan. Kalau harapan apa tidak. Itu 3 besar ya Pak ya, 900 itu 3 besar. Terus begini Pak, menurut Pak Udi nih, apa yang target itu sebetulnya menjadi punishment, tekanan, menjadi sebuah tekanan atau memang sudah sebuah kebiasaan gitu Pak di SMP 2 Jember ini? Ya awalnya target mungkin agak berat ya, tapi cuman saya ke anak-anak, ke Bapak Dewan Guru, bisa nggak kita sampai 800 ya upacara ke anak. Minggu ini kita sudah mendapatkan sekian. Jadi setiap Senin kita sampaikan ke anak-anak. Bisa enggak dari sekian? Bisa begitu. Dan tahun ini ke teman-teman guru kalau 1000 nyampe enggak? Kayaknya lebih sih Pak. Jadi Bapak Ibu guru juga memantau anak-anak. Termasuk wali murid. Semuanya mensupport. Dan insya Allah nyampe nanti kalau 1000 ini. Untuk menjaga konsistensi nih Pak sebagai sekolah berprestasi gitu Pak ya. Kalau bisa dikatakan adalah sekolah favorit dengan segudang prestasi gitu SMP 2 Jember ini. Sebetulnya selain mengikutkan lomba seperti itu, apa sih Pak yang dijaga gitu untuk menjaga konsistensinya anak-anak itu kan pinter ya. Anak-anak pinter. Kita menjaga stabilitas mental anak-anak. Jadi kita tidak melulu kegiatannya akademik terus. Jadi sela-sela itu kita kadang-kadang mengadakan pentas ya, di pentas sederhana di sekolah. Kemudian kita menjaga bagaimana Bapak Ibu guru mengajar dengan baik di sekolah. Makanya ketika menyusun RKS saya sampaikan Bapak Ibu guru, apa yang dibutuhkan Bapak Ibu semuanya supaya anak bisa pinter. Itu kita akomodir di dalam dana BOS dan tahun berikutnya kita tinggal melaksanakan. Untuk Bapak Ibu gurunya sendiri, saya itu mensupport Bapak Ibu guru bagaimana menyiapkan materi pendidikan di kelas-kelas itu menjadi lebih baik. Jadi setiap guru di sana menulis buku untuk anak-anak sehingga kan tahu kurang lebihnya anak-anak. Jadi selain meminterkan anak-anak, guru-gurunya juga membuat prestasi dengan menulis buku. Yang kedua, saya mensupport Bapak Ibu guru untuk kuliah S2. Jadi di sana sudah ada 9 guru yang sudah S2. Sekarang yang menjalankan menempuh S2 sekarang 4. Wah, jadi memang supportnya itu tidak hanya pokoknya harus menang, harus ini tidak seperti itu ya Pak ya. Jadi memang kesadaran dari anak-anak dengan cara memancing, bisa enggak ya kalau kita 1000 anak-anak, insya Allah bisa Pak. Jadi semuanya bergerak. Jadi baik dari guru, karyawan, wali murid, anak-anak semuanya sudah padu. Guru juga di situ juga difasilitasi bagaimana untuk mengembangkan dirinya juga gitu ya Pak. Termasuk yang ekstrakurikuler juga begitu. Ini Pak, kan ada nih ya Pak ya, wali murid gitu Pak ya yang di SMP 2 Jember nih biayanya besar, ikut ini harus begini gitu. Bagaimana sih Pak caranya Pak Udi nih supaya wali murid itu juga terlibat dalam ekosistem prestasi yang sangat luar biasa di SMP-nya Bapak?
Jadi kalau seperti drum band, itu kan ada paguyuban drum band. Yang mengelola keuangan drum band kan paguyuban sendiri. Dia mengumpulkan uang sendiri, dibelanjakan sendiri, kan tidak ada. Kalau curiga ke sekolah, apa yang mau dicurigai? Kemudian kayak basket, mereka ada paguyuban basket, melaksanakan dengan keuangan basket itu sendiri, kan tidak ada. Kalau saya keuangan, bos, itu saya tempel di dinding itu ya silakan dibaca. Kalau memang kurang jelas terkait penggunaan dana bos, silakan tanya ke bendara, boleh. Ini insya Allah nanti hari Senin saya akan kumpul dengan paguyuban, ingin detail nih penggunaan dana bos di sekolah. Saya pikir tidak ada masalah. Jadi kayak open management lah ya Pak ya, kalau seperti itu. Tidak ada yang kita tutupi. Oh, jadi di sana misalkan nih anak-anak yang ada punya kegiatan akademik, lomba ya, misalkan IPA gitu Pak ya, anak-anak IPA atau anak-anak MIPA, di situ paguyuban orang tuanya juga ada di situ gitu. Ada. Jadi mereka kalau misalkan pun lomba, mereka juga yang ngurusin gitu. Iya. Terus supportnya sekolah terhadap anak-anak itu selain dalam menyediakan guru dan macam-macamnya gitu Pak, dari dana bos sendiri ada ya untuk pelatihannya, pelatihan peningkatan prestasi anak-anak ya, kan ada. Kita mendatangkan, kalau di luar jam mengajar, kan guru-guru kan juga melatih toh, itu kita bayari dari dana bos. Oh, jadi di situ ya Pak ya. Jadi peran sekolah, dana bosnya sebagai pendamping gitu ya Pak ya, dana dari paguyuban juga untuk meningkatkan. Yang utama dari dana bos ya, nanti misalkan kesulitan ada bantuan dari paguyuban. Berarti memang sudah dibangun sangat luar biasa dari awal. Apalagi untuk yang wali murid baru gitu ya Pak ya. Ya, tantangan tersendiri saja. Jadi saya pikir ya begitulah tiap tahun paling ya. Kalau namanya apa beda pendapat kan boleh, namanya orang kepalanya orang banyak, beda-beda. Kita itu tadi pendidikan kita diferensiasi bahwa setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Anak-anak punya pemikiran berbeda. Ya kita tidak boleh emosi kalau disoroti. Misalnya dikritik, maksudnya apa sih orang ini? Ya kita ajak ngobrol, kita jelaskan. Dan selama ini alhamdulillah aman-aman saja. Artinya mereka sudah diajak luar biasa ya, gitu Pak. Mungkin mereka tahu ya Pak ya gitu ya seperti apa. Pak Udi nih, dari katakan ini kan sudah hampir 1000 ya Pak ya, 900 lebih. Ada nggak punya cerita khusus gitu Pak dari prestasi itu yang membuat Pak Udi sendiri terkesan dengan prestasi itu? Yang tahun ini berbeda memang dari tahun-tahun kemarin, karena saya menginginkan itu dari OSN yang 3 bidang studi ya, matematika, IPA dan IPS, ingin tampil semuanya. Baru terlaksana tahun ini. IPS kita ngirim 1 orang ke provinsi, matematika 2 orang, IPA 2 orang ke provinsi. Hanya saja ketika ke nasional tinggal Areta 1 orang ini. 1 orang ini. Ya ini yang tahun ini yang saya menginginkan kalau bisa sih. Kapan saya SMB2 menginginkan tingkat nasional itu dari bidang IPS, matematika, IPA. Insya Allah kita tetap bersemangat untuk mencapai itu. Terus selain dari OSN yang sampai ke IJSO gitu ya Pak ya, seleksi IJSO, ada nggak Pak prestasi internasional lainnya gitu yang tidak melewati OSN? Ada. Satu itu modeling ya. Kemarin ke Singapura, siapa itu ya, Laura ya. Kemudian matematika ke Hong Kong itu ini secara online itu ada berapa 4 orang. Kemudian taekwondo itu ada internasional. Ada sih selain OSN itu ada. Kemarin jumlahnya JMB ya, JMB ada berapa kemarin tuh? Ada 4 siswa mendapatkan 9 penghargaan. Wah, jadi ini memang tidak hanya menargetkan yang dari prestasi akademik ya Pak ya. Jadi akademik juga ya. Sampai ke tingkat internasional. Termasuk basket itu ya seru sih. Saya makanya kalau keluar kota saya mesti kalau final saya hadir karena memang seru. Kan ramenya suasana crowd gitu ya Pak, dengan sekolah-sekolah di luar wilayah Jember bagaimana. Jadi anak-anak lomba ikut lomba atau tidak sama sekali. Kalau hanya lomba tidak ada prestasi, tidak usah dulu lah gini. Sampai matang memang ada target menang diikuti. Jadi memang sudah tahu seluk-beluknya, oh ini kayaknya kita ada kuat nih di sini nih gitu ya. Ya, kadang-kadang sih ada kabupaten itu sekolah main itu yang memblok SMP 2 tidak boleh ikut karena ada juga yang sampai seperti itu. Ada, karena kalau ikut nanti mesti tiap tahun SMP 2. Akhirnya diblok enggak boleh ikut. Akhirnya kita nyari-nyari tempat yang tidak ada blokir untuk itu.
wah sampai diblokir SMP 2 supaya tidak menjadi Iya. apa sih namanya yang mendominasi gitu Betul, ya Pak ya. harus nyari-nyari mana yang bisa diikuti. Sampai segitunya. Eh, Pernah nggak Pak menjumpai siswa gitu ketika masuk di SMP 2 itu dia tidak berprestasi nih, tetapi setelah di SMP 2 dia tuh peningkatannya luar biasa, terus akhirnya dia berprestasi juga gitu akhirnya. Ada, jadi setiap tahun kita itu kan jatahnya prestasi, jalur prestasi kan hanya 30% ya. Berapa persen ya? Iya, yang berprestasi. Kemudian ketika sampai lulus, itu saya hitung berapa anak yang berprestasi. Ternyata waktu masuk itu ada 50 siswa yang berprestasi jalur prestasi ya. Ketika kelas 9 selesai itu menjadi 128 anak yang berprestasi, artinya mendapatkan piala itu. Berarti kan ada penambahan 68 siswa itu karena lingkungan, mungkin karena memang waktu ketika SMP ada tanggung jawab ya, saya berprestasi seperti itu. Jadi saya mengikuti saya pun tahu berapa anak-anak ketika lulus ya, ke SMA 1 berapa, ke MAN 2 Malang berapa, itu saya ikuti sampai lulusnya jumlahnya 228, itu kemana saja saya ikuti, termasuk yang mau masuk ke SMP 2, 288 dari SD mana saja itu kita ikuti. Terus kita petakan itu. Tidak ada yang lepas. Jadi memang udah dari awal tuh sudah terplotting gitu Pak. Wah, anak ini gitu. Dan ternyata perkembangannya dari awal anak-anak yang masuk di sana, misalkan menggunakan jalur zonasi ya Pak ya. Itu kan tidak, katakan bukan anak-anak yang prestasi lah, katakan karena ada di zonasinya SMP 2, tetapi akhirnya pun keluarnya itu menjadi anak yang berprestasi juga. Minimal anak nanti mendapatkan sekolah yang diinginkan. Iya. Karena anak kan tahu nanti saya itu sekolahnya di mana dengan kemampuan seperti ini kan, anak sudah bisa meraba-raba itu. Ya mungkin karena juga ekosistem yang ada di SMP 2 itu sudah terbangun bahwa sekolah adalah sekolah prestasi gitu Pak ya. Nah gini Pak, kalau orang yang berprestasi, katakan semakin tinggi pohon itu kan angin juga yang menerpa semakin banyak, buahnya juga berbuah semakin banyak, yang ngelemparin pakai batu juga semakin banyak gitu Pak. Nah SMP 2 ini pernah nggak sih Pak ada orang yang menanggapinya itu seperti apa gitu? Pasti kan tanggapannya berbeda-beda. Ada nggak Pak yang suara-suara sumbang kayak gitu-gitu? Saya kalau saya kalau dirasani udah ngereken, ngapain dirasani? Kalau tanya langsung ya seperti ini, itu saya tanggapi. Dan kalau yang suara negatif selama ini kok belum pernah menemukan ada, ya? Gitu. Tetapi kalau misalkan dari warga sekitar nih Pak, karena banyak nih anak-anak yang di sana, ada nggak warga sekitar yang anaknya juga tidak diterima terus akhirnya berkomentar tentang SMP 2 gitu? Selama ini belum pernah. Belum ada ya. Tapi karena zonasi pasti diterima sama SMP 2. Oh tidak, juga. Saya melihat yang di sekitaran SMP 2 itu kalau memang mereka itu tidak, mungkin takut ya, milihnya tidak di SMP 2, mereka di SMP. Oh gitu ya Pak ya. Saya kemarin melihat di petanya waktu SPMB ya. Iya, rumahnya dekat dengan SMP 2, tapi milihnya kok SMP yang lain yang jauh. Mungkin karena kadang-kadang informasi bahwa sekolah di SMP 2 itu berat dan lain sebagainya. Contohnya ponakan saya sendiri itu berat dalam bidang akademik, katanya berat. Itu kan hanya ya tidak tahu sendiri sih bagaimana menanggapi anak kan beda-beda. Dan walaupun dekat, kadang tidak memilih SMP 2. Jadi yang masuk ke sana kadang-kadang saya pikir, wah anak yang pinter sih. Karena memang mereka sudah punya pandangan dan niat gitu Pak ya untuk masuk di SMP 2 bahwa saya mau berprestasi nih, makanya saya pengen di sana. Betul. Gitu. Ya. Jadi terus Pak Ugi, bagaimana sih memaintain gitu Pak ya, memaintain anak-anak yang awalnya tidak berprestasi menjadi anak-anak yang mau gitu berprestasi atau secara akademik dia meningkat gitu. Sekolah sendiri apa yang dilakukan untuk memaintain itu? Saya kalau untuk Bapak Ibu guru di sekolah, setiap semesteran, setelah semesteran kan ada kegiatan semester nilai murni itu Sapampang itu. Jadi setiap mapel, misalnya PAI, berapa nilai tertinggi, berapa nilai terendah, berapa rata-rata. Itu semua mapel. Waktu rapat Sapampang. Sekian. Semester berikutnya harus ada peningkatan. Misalnya rata-ratanya hanya 6,2. Bisa enggak naik menjadi 6,3. Itu untuk mapel. Dan itu saya paparkan pada wali murid. Jadi kalau nilai murninya kan tidak bisa diotak-atik. Yeah. Jadi
perkara dengan prosesnya, nanti nilai di rapotnya seperti apa, tapi sudah selalu saya sampaikan pada Bapak Ibu guru, ini loh persoalan kita. Jadi bagaimana kita meningkatkan prestasi anak-anak. Dan ketika di lapangan saya dengan anak-anak, yaitu setiap hari Senin saya tidak pernah memvonis anak-anak pinter, bodoh apa tidak, hanya kita sampaikan prestasi, dan anak-anak yang berprestasi kita undang di depan, foto bareng di dalam, itu kan sudah luar biasa senangnya itu. Jadi mereka ngoyo bagaimana untuk mendapatkan prestasi itu. Dan mereka tahu perkembangannya ya Pak ya, dari nilai-nilai yang dia dapat gitu. Jadi mereka akhirnya berprogres dengan sendirinya gitu Pak Adi. Bisa itu. Dan teman-teman ya mungkin agak berat juga sih guru-guru SMP 2 untuk bagaimana mengembangkan prestasi anak-anak, ya bagaimana menulis buku juga. Jadi waktunya mungkin full untuk di sekolah kita, tidak artinya teman-teman bergaul ketika MGMP ya, tapi tidak pas nyantai-nyantai tidak ada di sana itu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman pendidik yang ada di rumah, ternyata pendidikan itu tidak dibangun dengan begitu saja, tetapi semua itu berdasarkan keinginan atau berdasarkan komitmen bersama untuk meningkatkan. Pas statement terakhir nih Pak Udi ini kan katakan kepala sekolah berprestasi lah ya, mau sekolahnya sekolah berprestasi gitu Pak. Harapan Pak Udi nih untuk pendidikan di Kabupaten Jember tuh seperti apa seharusnya Pak? Katakanlah di SMP 2 itu lahannya hijau ya. Saya tidak ingin hijau sendirian, kalau bisa sekabupaten hijau semuanya. Wow, terima kasih Pak Udi. Jadi prestasi tidak hanya di SMP 2, tetapi semua SMP harus punya prestasi yang sama gitu ya Pak Udi ya. Terima kasih teman-teman pendidik ada di rumah semuanya, Bapak Ibu semuanya, semoga terinspirasi dengan obrolan saya dengan Pak Udi, Kepala Sekolah SMP 2 Jember. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.